Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Halo guys, kembali lagi ke Genji Glory. Pertama kali kita podcast, kedatangan tamu spesial Bang Beben ini yang pengalaman dalam dunia doginya sangat panjang. Dan saya berterima kasih dengan tamu saya dan mau datang. Dan kita akan berbicara sedikit apa itu Bang Beben, kenapa dia bisa sampai melakukan YouTuber dan dogi-doginya sangat luar biasa. Ada 14 dan kita akan ngulik dengan Bang Beben. Pertama, gimana Bang Beben? Sehat? Alhamdulillah, hati sehat saya mah ya. Sehat. Oh, Bang Beben, ya. mau nanya, sejak kapan Bang Beben piaraan? Kalau ditanya sejak kapan, Ya, awal mulanya miara anjing itu pertama kali pitbull. pitbull ya? Ya, 2014 Baru, tapi langsung pitbull. pitbull. Luar biasa. Orang kan dengar pitbull aja seperti, wah ini harus jam terbang tinggi, dogi-dogi sekian. Ya. Langsung pitbull. Langsung pitbull. Wah, saya harus benar nih. Jadi karena piaranya pertamanya langsung pitbull, jadi Ya. udah langsung jatuh cinta sama pitbull. Apa itu yang membuat karakternya, keganasannya, Apa ya? Jadi anatominya? yang membuat saya jatuh cinta sama pitbull itu satu dari bentuk badannya, terus gedenya juga, seremnya juga, gitu kan. Jadi kalau misalkan saya tentu beranggapan gini, kalau misalkan saya bawa anjing pitbull kemana gitu ya, orang itu suka jadi pusat perhatian. Oh iya, udah pasti tuh. Terus kalau misalkan kita lagi jalan di sana ada rombongan itu semuanya melebar. Iya. Jadi merasa paling keren gitu ya. Padahal orang-orang itu bukan keren, bukan saya yang keren, tapi anjingnya yang keren. Ya. Jadi buat kata kita punya jalan dibuka di Iya. depannya. Jadi saya pansos. Bisa aja Bang Beben. Bang Beben, Ya. selain jenis pitbull, apakah ada anjing lain gitu yang Bang Beben suka? Mungkin Chihuahua. Kalau untuk anjing jenis ras kecil saya kurang suka. Kurang. Iya. Kenapa saya kurang suka? Karena saya menyesuaikan dengan postur badan. Oke. Kan muka saya udah serem kayak gini ya. Jadi kalau misalkan mukanya udah serem kayak gini, terus kita bawa teng-teng Chihuahua gitu ya, aduh, asa kurang pantas gitu. Jadi kalau misalkan mukanya serem, doginya juga harus gagah lah ya, biar kita gagah. Tapi kalau dibilang serem, tidak serem. Saya lihat malah Bang Beben kayak artis yang sudah ada di Indonesia, Sule gitu, humoris. Juga bawaannya juga, pas Amin. kita ngobrol juga, weh. Amin Om, amin ya, mudah-mudahan aja rezekinya sama kayak Sule tuh ya. Amin. Lalu dengar-dengar Bang Beben udah ngevlog dalam dunia YouTube ya, sejak kapan? Nah, kalau misalkan ditanya soal YouTube, itu saya pertama kali mulai di tahun 2018 ya, 2019. Berarti 18 itu 4 tahun ya? Ya, kurang lebih sekitar 22. 6-5 tahunan 6-5 lah. tahun. Cuman kan kenapa pengen bikin channel YouTube tuh tadinya lebih ke dokumentasi pribadi aja. Oh, Kayak misalkan bawa dogi sendiri jalan-jalan. Aktivitas Terus sehari-hari. isinya kan isi anak, istri gitu kan, keluarga. Cuman pas kesini ternyata kok enakan ya, rame gitu yang nonton apa-apa. Jadi mulailah difokusin, mulai dari berbagai cara perawatan dengan ya gaya sendiri gitu kan. Terus main-main ke orang-orang yang punya dogi juga, berbagi pengalaman mereka. Sampai akhirnya ya seperti inilah, alhamdulillahnya jadi banyak hikmahnya, bisa banyak kenal juga sama teman-teman juga yang punya dogi yang lain, termasuk akhirnya Bang Beben bisa main ke Genji Glory ya di Jakarta. Ini sebelumnya makasih banyak juga, ini udah diundang ke sini ya. Ih, keren pisan aslina. saya harusnya berterima kasih. Saya bukan siapa-siapa yang punya ngevlog jam terbang tinggi, boleh datang ke sini. Ih, Ya. jangan salah ya. Ini Om Frank itu termasuk salah satu orang yang baik ya. Kenapa Terima Mang kasih. Beben bilang baik? Karena meskipun awalnya sama Mang Beben belum pernah ketemu, cuman tahu di WA aja Ya, gitu ya. kenal WA. Tapi teman-teman dari Genji Glory, Om Frank itu udah membantu salah satu shelter yang ada di daerah Mang Beben dengan ikut menyumbangkan
makanan ya buat saya. Ini makasih banyak. Terima kasih sama-sama. Thank you. Salam juga buat Pak Julian ya. Ya, Oke. siap. Bang Beben, tadi Ya. katanya ada suka. Kalau misalnya sedih dan duka itu ada nggak Bang selama menggeluti dunia ya anjing pitbull, suka, duka dan bahagianya? Itu mah tuh ya udah campur aduk ya, udah kayak karedok Mas Bro ya. Jadi kalau misalkan emang ditanya sukanya, suka anjing pitbull tuh miara anjing pitbull satu karena anjing pitbull saya akhirnya bisa sampai kayak gini. Oke. Bisa main keluar pulau, gitu Pulau. kan, bisa silaturahmi juga sama banyak teman-teman. Banyak juga, teman, gitu banyak ya. teman. Jadi banyak berkah, banyak hikmah buat saya gitu. Cuman kalau untuk ditanya dukanya memelihara anjing pitbull itu apa ya? Masih banyak orang yang beranggapan citra negatif ke anjing pitbull. Iya, itu pitbull, Beagle Malinois sama German Ya, Elder tuh terlalu banyak ya negatifnya. Om kan tahu sendirilah kalau misalkan anggapan orang-orang di luar itu kan anjing pitbull itu galak, Ya. anjing pitbull itu ganas, suka gigit orang, suka gigit anjing. Nah itu tuh yang kadang kita bikin sedihnya itu gitu. Soalnya Iya. sepengalaman saya kok udah nggak kayak gitu. Udah kayak gitu, sebenarnya Nggak. pitbull juga nggak begitu. Heeh. Statement aja yang orang bilang ngerasa seperti itu, tapi so far sampai sekarang nggak ada saya melihat yang galak yang gitu. Sampai gimana? Bener, Ini yang Om. harus kita ubah mindset Iya. yang ada di masyarakat yang nggak ngerti tentang kawan-kawan pitbull. Nah makanya ya buat teman-teman semua nih ya, Boleh nih sekarang. jangan bukan cuma pitbull ya. Jangan Mengejas, jangan menghakimi. mengejas, jangan menghakimi ke jenis anjing ras tertentu ya. Oh. Jangan salahkan anjingnya, tapi Betul-betul. tanya dulu ownernya. Kalau misalkan nih kayak pernah ada kejadian anjing Malinois yang Iya. gigit sampai meninggal gitu kan. Terus ada juga kejadian anjing pitbull yang gigit juga gitu kan, security di salah satu tempat lah ya. Iya. Jangan salahin dulu jenis anjing rasnya. Oke, Tapi betul. lihat dulu itu ownernya selama miara anjingnya, mereka memperlakukan anjingnya itu seperti apa. Mau dibuat seperti apa? Ya, karena anjing itu sepengalaman saya dia nggak akan mungkin gigit kalau nggak ada alasan tertentu. Betul, saya setuju. Bisa karena misalkan anjingnya itu stres itu kan bisa diakibatkan karena anjingnya terlalu lama disimpan di dalam kandang, jarang diajak sosialisasi. Sosialisasi ke manusianya. Itu bisa menjadi salah satu pemicu anjing itu menjadi agresif dan galak. Ya, depresi. Betul. Jadi dia kurang dalam arti itu anjing ini sebenarnya kayak lilin. Kita mau bentuk seperti apa itu tergantung human yang megang ya sebenarnya. Betul banget. Mau Om. jadi galak bisa, mau dibikin kawan untuk family bisa kayak ini. Canine Corso terkenal ini nih. dengan anjing yang ya kurang bagus lah dia punya ininya, tapi sebenarnya tidak. Story dia emang kurang, tapi dengan aslinya sih karakternya mungkin kayak poodle kali ya, di bawah rumah atau bayi pun juga oke Mak. Aslinya Om Asli, ya. iya. Ini buat teman-teman semua ya. Ini pertama kalinya nih Mang Beben ya, pertama kali lihat Ken Corso yang ukurannya gede kayak gini ya. Ini sejauh Mang Beben main gitu, ini si Bruto ini anjing Ken Corso yang paling gede. Cuman yang jadi istimewanya itu kemarin pas Mang Beben nyampe sini diajak jalan-jalan sama Ko Franky ya. Dia diajak ke tempat umum yang banyak orang ke tempat makan di daerah pik. Anjingnya kalem. Salut. Pertama yang bikin Mang Ben salut itu karakter anjingnya itu stabil ya Om ya. Iya. Anjingnya stabil. Ya. Berarti Mang Ben bisa nyimpulin kalau misalkan karakter anjingnya itu stabil, berarti anjingnya itu satu pertama dia senang, dia bahagia, dan owner itu ngurusnya itu emang dengan sangat baik. Jadi karakter anjingnya juga baik ya. Keren, pokoknya mah keren pisan. Kalau untuk Canine Corso yang saya ini sebenarnya anjing pengkhianat menurut saya Bang Beben. Saya mau latih makan sebanyak apapun, Bang Beben bawa snack, udah semua perintah saya ngajarin Bang Beben udah bisa pegang semua. Iya. Pokoknya Dipegang. tunggu nanti ya Dipegang vlognya semua ya. juga bau Ada dia. di channel Mang Beben ya, promosi seuti. Cuma sedikit. Bang Ben, itu Ya. baru ini dukanya ada nggak untuk secara pribadi? Apakah ada anjing yang sudah pernah piara sayang meninggal atau ada kejadian anjing digigit sama anjing lain ternyata atau Bang Beben sendiri digigit oleh anjingnya? Iya. Ada nggak, boleh nggak kita sharing duka? Kalau misalkan itu mah ya Mang Beben itu mungkin masih megang prestasinya omnya buat Mang Beben ya. Dari 2014 miara anjing pitbull yang awal mulanya 1 ekor sampai sekarang itu 14 ekor. Malah dulu itu sampai di kandang itu ada 32 ekor anjing. 32. 32 banyak ekor. ya? Banyak sekali.
Dan itu dari 2014 sampai sekarang 2022 berarti kurang lebih 8 tahun. Itu Mang Beben belum pernah digigit sama anjing. Wih. Wah, itu berarti humannya yang kontrolnya Itu bisa. prestasinya ya. Nah. Nah terus kalau misalkan ditanya dukanya pernah nggak misalkan Mang Beben sedih gitu gara-gara anjing itu pernah. Ada satu anjing betina Mang Beben yang yang boleh dibilang lah pertama miara gitu kan. Dia itu mati pas mau lahiran keburu meninggal gitu. Itu mah udahlah. Mang Beben juga yang ngelamunnya itu sampai 1 minggu. Wah, ini kesayangan sekali kalau sampai seperti itu. Iya, itu semua yang di rumah bapak, ibu, kakak, termasuk istri itu semuanya nangis. Dan termasuk saya yang nangis paling keras. Depan ada yang suka ikut miara gitu ya, yang suka ikut jagain juga si Gondrong. Itu Mang Beben nangis depan si Gondrong sambil nelpon ke mama itu paling keras. Wah, sangat sayang banget. Wah, itu mah sayang banget. Usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Female. Dia pas posisi lagi hamil gede hari ke-57. 57. Ada nggak pesan untuk biar kejadian Bang Beben ini meninggal nggak tertimpa kepada mereka? Nah, jadi buat teman-teman semua ya, untuk kawan-kawan breeder ya khususnya. Ya. Yang masih baru newbie kayak saya ya. lah. Kadang-kadang kan kita itu kan pengen bisa menghasilkan papis yang istimewa. Termasuk mungkin kesalahan Mang Beben juga ya. Mang Beben itu mengawinkan betina Mang Beben dengan pejantan yang ukurannya emang di atas rata-rata gede. Tadinya dengan harapan papisnya itu keluarnya gede-gede juga. Emang hamilnya gede, ukuran papisnya juga gede, tapi Mang Beben tidak memikirkan kondisi dari si betinanya yang ukurannya standar. Akhirnya papisnya mungkin nggak bisa keluar dan mengakibatkan ibunya meninggal. Kecapean Ya. atau dia mungkin ya nggak kuat ya. Nggak kuat. Jadi kalau misalkan mau mengawinkan anjing, kawinkan anjing yang Dengan ukurannya, selevelnya. yang selevelnya ya, jangan tidak terlalu jauh gitu. Jangan terlalu jauh-jauh. Oke, itu benar-benar daging banget ilmu yang dikasih Bang Beben. Iya. Bang Beben, itu Ya. dukanya. Sukanya. Nah, sukanya nih Sukanya ini dalam ya mungkin dalam pemeliharaan sekarang udah terkenal di dalam YouTube, apalagi komunitas dogi di dalam jalan misalnya, "Hai Bang Beben, foto dulu dong, tanda Iya. tangan." Iya. Ini anjingnya bagus ya. Apakah ada seperti itu? ya kalau misalkan ditanya kayak gitu mah ya Om ya, Ya. tidak menutupinya. Berkat dari anjing itu Mang Beben bisa sampai dikenal lumayan banyak orang juga. Terus dari anjing juga Mang Beben bisa ibaratnya jadi mata pencaharian juga. Oke. Sampai akhirnya Mang Beben yang awalnya tidak punya mobil, Udah punya mobil. sampai akhirnya punya mobil, terus bisa ganti juga mobil, terus bisa menafkahi keluarga, terus juga bisa menafkahi teman-teman juga yang lain. Wah, sangat banyak berkatnya ya untuk dunia anjing kepada kehidupannya Mas Beben. Efeknya sangat-sangat kerasa ya. Wow. Jadi meskipun banyak orang yang beranggapan anjing itu, mohon maaf ya kalau misalkan di keyakinan Mang Beben Om, ada yang bilang wah miara anjing itu haram, miara anjing itu najis, Iya. miara anjing itu dosa. Dosa. Kalau Mang Beben tidak pernah mempermasalahkan itu semua. Yang penting kalau misalkan anjingnya nggak Mang Beben nggak Mang Beben siksa, Nggak nggak Mang Beben telantarin, nggak Mang Beben misalkan nggak diurus, Iya. itu Mang Beben malah jadi benar-benar dosa. Iya. Jadi buat Mang Beben mah anjing itu salah satu pembawa rezeki. Betul Keren banget pokoknya mah. Ya, Bang Beben ini pengalaman tertinggi, setiap kalimatnya daging semua, apa kalimatnya ngomong itu haram atau apa itu tergantung human ya, individu Ya. nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya Bang Beben merasa nyaman di situ, itu haknya Bang Beben. Ya. Apalagi di dalam dogi ini Bang Beben memelihara dan mengkasih sayang secara benar-benar kemanusiaannya seperti ada di anjing. Saya lihat di vlog-vlognya Bang Beben, misalnya capo ya, atau apa dikasih makanannya kayak telur, madu, itu udah dimanusiakan sekali. Kadang-kadang anjing saya makannya lebih enak daripada saya Om. Kelihatan saya mah makan beda sama dia. Indomie aja gitu, Indomie pakai telur, anjing Iya. saya mah makannya pakai ayam. Iya, jangankan makanan, coba deh, saya kan baru pemain baru. Ada sampo yang saya melihat dan mati, ini sampo manusia aja kalah harganya. Saya pernah tuh mau beli yang 1,5 liter beli 1.300.000. Saya juga bingung, maklum orang baru. Jadi saya membandingkan binatang dengan human, kok jauh sekali. Ternyata
inilah peduli kasih sayang kita kepada binatang. Harga itu ada yang no problem lah, itulah kasih sayang. Banyak banget breeder yang saya lihat senior-senior yang melakukan hal itu, termasuk Bang Bemben, sampai makan Indomie ketimbang doginya yang lebih enak Ya. gitu. Bang Bemben, lalu kalau misalnya tanggapan Bang Bemben yang tadi kita sudah melakukan kebajikan tebar, yang saya undang melihat tangan Bemben, saya melihat mata Mbak Bemben sama tangan menyerahkan ke seseorang yang di kursi roda, saya lihat ini orang baik, ini air matanya sudah menetes. Kira-kira Bang Bemben kesan apa yang dilihat, dan Bang Bemben merasa apa yang Bang Bemben harus ngomong kepada mereka? Kita sih sudah orang yang maksudnya diberkati dengan anggota anatomi yang sehat, pola pikir yang bagus. Apa yang harus bisa? Jadi ya Kawan-kawan, buat teman-teman semua nih yang nonton ya, jujur aja ini pertama kalinya Mang Beben diajak langsung buat terjun ya ke ketemu sama teman-teman yang ya mungkin ada kekurangannya gitu kan, yang apa gitu. Jadi sebelumnya Mang Ben juga makasih banget nih buat Ko Franky sama teman-teman dari Genji dan komunitas sekali seumur hidup yang udah mengajak juga. kawan kita satu lagi. Jadi apa ya, hikmah yang bisa Mang Beben ambil gitu dari tadi kunjungan kita ke sana Om ya. Jujur aja ya, Mang Beben mah sedih. Mang Beben juga sempat dikirimin videonya sama Ko Franky ya. Pas lihat videonya sih kadang cuman biasa aja, oh iya gitu, biasa aja gitu ya. Tapi pas Mang Beben langsung terjun, pas tadi Mang Beben lihat apa ya, yang asalnya cuman biasa aja Om. Ya mungkin tadi Om juga lihat ya. Anjir, ini asa sedih gitu Om ya. Asa sedih banget Mas Bro. Jadi ya kadang gitu ya, Mang Ben juga kadang suka ngerasa nggak bersyukur gitu. Suka ngeluh juga gitu kan. Nanti Mang Ben ada kekutukan, jadi Mang Ben sedihnya. Ada kekurangan lah. Tapi ternyata mereka ada yang meskipun mereka kekurangan ya, tapi masih semangat hidup. Iya, iya. Itu ya. Terus buat para penjaganya juga, yang para pengasuhnya ya, aslinya Mang Beben salut ya. Mang Beben sendiri Om belum tentu kalau misalkan disuruh buat ngerawat mereka Mang Beben sanggup, atau Mang Beben mau ya, belum tentu juga gitu. Tapi tadi ada teteh-teteh, mbak-mbak ya, terus bapak-bapak, akang-akang yang di sana yang dengan ikhlas, dengan ridho gitu merawat teman-teman yang merasa banyak ada kebutuhannya gitu ya, kekurangan gitu kan, dengan ikhlasnya gitu. Aslinya salut pisannya. Jadi pokoknya mah Mang Beben mah salut sama teman-teman dari Ko Franky, Genji Gloria yang udah peduli gitu Om. Asli saya mah salut pisan. Jadi Mang Beben mah merasa senang gitu diajak buat ini. Kalau kata orang Sunda mah ya, peperiheun mah Mang Beben nggak bisa ngasih gitu ya, nggak bisa ikut menyumbang ibaratnya sumbangan berupa nominal gitu. Tapi dengan Mang Beben diajak juga bisa sedikit membantu memvideokan gitu kan, dengan harapan video nanti kontennya apabila misalkan tayang di YouTube itu bisa menginspirasi teman-teman semua, biar bisa lebih peka lagi, biar bisa lebih peduli lagi, karena di sekitar kita itu emang banyak teman-teman yang masih banyak membutuhkan pisan ya, membutuhkan banget gitu bantuan kita teh. Jadi buat teman-teman semua yang punya sedikit rezeki kelebihan, kalaupun misalkan mau membantu, dipersilahkan ya. Terlepas itu mau membantu ke siapa, ke tetangga, misalkan yang ada kekurangan, yang misalkan butuh bantuan, atau misalkan mau langsung ke dinasnya atau kemanapun terserah. Pokoknya yang penting jangan pernah berlelah dan jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan Mas Bro. Inspirasi banget Bang Beben. Salah satu yang saya bangga dalam arti tidak hanya berkarya tapi melihat sekeliling dengan selengkap itu. Itulah yang saya merasa Bang Beben ini ke depan saya yakin akan meneruskan, walaupun akan nggak seberapa kemampuan kita karena kita individu, tapi asal kita ada niat kita akan bisa. Apalagi Bang Beben juga mengatakan ibunya waktu zaman masih ada orang meninggal kain kafan nggak bisa, disiapkan selalu untuk siapapun tanpa melihat siapa dia, ekonomi, kalau kekurangan ayo saya sediakan semua. Itu perbuatan yang dalam agama saya, kuburan orang meninggal sakit kita bantu, pahalanya sangat besar. Amin. Sangat besar. Doa ibu
juga saya doakan ya sehat selalu dan banyak Amin. rezeki karena kebaikan Amin. dia. Bang Beben, saya nggak tahu mau ngomong apa ya, tapi Bang Beben selama berbicara saya terkesima dengan isi daging semua, dari hobinya, motivasinya, dalam arti melihat kebajikan yang juga terlihat. Kira-kira Bang Beben, kami ini anak muda baru lah, ibarat kata dunia YouTube baru, dunia anjing baru, background saya itu pengusaha, nggak ngerti, masih kaku. Kira-kira Bang Beben apa yang kekurangan dari Genji, dari Bang Beben sendiri yang mungkin Bang Genji bisa kasih saran untuk kami untuk membaik kembali? Mungkin kalau misalkan untuk ditanya kekurangan mah ya Om ya, menurut saya masih apa ya, jadi nggak ada sih kekurangannya ya, cuman kekurangannya itu mungkin harus lebih banyak lagi untuk mendokumentasikan Om. Oh, mendokumentasikan dengan kayak Mendokumentasikan dengan membuat konten misalkan ya. Oke. Kalau misalkan emang dari Genjinya sendiri itu pengen misalkan fokusnya itu bikin kontennya itu di dunia perdogian gitu kan. Ya, baik. Tentang perdogian. Ini kan di Genji sendiri kan itu ada kurang lebih kan lebih dari 5 ekor ras anjing ya, lebih. Ada 9 atau 8 ekor ya. 9 pas, ya. 9 ras anjing ya. Iya. Itu sebenarnya banyak banget bahan yang bisa digali buat konten. Oh, oke, baik. Terus kalau misalkan dari Genji juga kan sering berbagi juga kan sama teman-teman yang di luaran sana yang memerlukan bantuan. Itu alangkah bagusnya kalau misalkan setiap Genji melakukan bagi-bagi Menebar kebaikan, itu didokumentasikan juga gitu ya. Meskipun kadang pasti ada netizen yang berpikir terbalik. Yang berpikir terbalik. Kadang-kadang misalkan nih ya, jangan jauh-jauh lah, pasti ada yang mengatakan kalau emang mau nyumbang mah nyumbang aja, nggak perlu dikomentasi, nggak perlu di videoin atau di vlogin. Itu mah di vlogin mah pencitraan, pengen dipuji atau pengen pamer atau ria gitu ya. Iya. Jadi jangan dipikirin omongan-omongan netizen yang seperti itu. Pokoknya kita fokus, kita membuat konten seperti itu bukan ada maksud untuk ria, untuk pamer apa, tapi kita membuat konten itu supaya teman-teman di luaran sana yang menonton bisa terinspirasi dan bisa mengikuti. Saya setuju sekali. Mas Beben ngomong begini juga pertimbangan saya untuk melakukan YouTube atau memperkenalkan video kebajikan ini, karena waktu itu saya sudah berapa kali bikin ya Mas Beben, boleh sharing, nggak pernah pengen video-video tapi hanya konsumsi pribadi aja. Biar suatu saat saya punya anak, nih papa kamu lakukan ini, kamu lanjutin, contohnya seperti ini. Tapi banyak kawan-kawan yang saya ajak untuk ke sana, kenapa kamu nggak YouTube, kenapa kamu nggak gini. Lalu saya ada dapat dari orang yang termasuk orang yang saya sepukan yang mengatakan begini, kebajikan jangan dengar kiri kanan, kamu lakukan aja yang terbaik. Orang itu mengatakan yang nggak sesuai yang kamu lakukan, biarkan orang itu mendapatkan alam yang sesuai ngomongannya dia. Tapi bagi orang yang mengerti tentang kitab kebajikan ini, dia bisa nerusin, berarti dia dapat alam yang lebih baik. Contohnya Yusuf Hamka ya. Yusuf Hamka ini adalah termasuk inspirasi saya dalam berbuat baik. Dia udah orang kaya, tapi kenapa dia harus berbuat baik tapi ditampilkan? Kalau saya positifnya, saya akan melakukan hal yang sama dan saya akan mempraktekkan ilmu yang sama dan saya akan menyebarkan hal yang sama. Itu kalau yang negatifnya, buat apa sih dia udah kaya punya jalan tol begini? Itulah yang dia menciptakan alamnya sendiri. Saat dia sudah meninggal, alamnya di sana. Bukannya meniru, tapi menghujat. Kalau setiap orang berbuat baik dihujat-hujat, pertanyaan cuma satu, kawan-kawan, siapa yang mau berbuat baik? Itu aja. Kalau kita memberikan contoh, itu bukan berarti kita meminta. Buktinya donasi atau kita punya penghasilan, tidak semua itu dari sumbangan. Itu hanya pure kita punya kepribadian yang pengennya tuh orang itu jangan terlalu susah lah dibanding sekarang. Jadi kita pun bantu. Itulah yang membuat saya terjun dan saya memberanikan diri apa yang saya lakukan. Apalagi tiap bulan saya ada berkesempatan membantu untuk ke tempatnya Mas Beben. Tinggal Bang Beben menginfokan kepada saya. Siap, kita kembali lagi dan bertemu kembali untuk menjalankan kebajikan yang kita lakukan. Keren. Kawan-kawan, hari ini mungkin ada salah kata atau ucapan atau Mas Beben juga tolong dimakan.
Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga boleh dikasih komen di bawah. 1-2 ini mungkin jadi pembelajaran buat kita. Bang Beben juga jangan kapok ya. Enggak, tuh ya, enggak akan kapok. Bang Beben mah atoh ya, seneng Ya. saya mah. Iya. Di vlognya saya nggak bisa panjang karena masih baru. Jadi saya Nggak bikin apa-apa. main ini. Nanti kalau misal Bang Beben datang ke Jakarta kembali, ayo kita vlog kembali. Oke, siap Bawa ya. siapa si jagoannya Bang Beben? Si Capo. Si Capo, beratnya berapa? Terakhir sih berapa? 50 kiloan ada. 50 kilo dengan usia 16 bulan. 16 bulan. Itu termasuk dogi yang besar. Apalagi ukuran pitbull yang udah nyentuh 40 level up. Jangan main-main, itu aja gede. Nah, gak kalah dengan yang punya si daerah lain. Amin. Ya. Amin. 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 Oke, Bang Bemen, terima kasih telah datang di rumah saya dan semoga sehat selalu dan kebaikan kebajikan terus. Amin, amin. Makasih juga buat Top Frankie dan teman-teman dari Genji Glory ya. Pokoknya mah kalau nanti Bang Beben main kesini lagi jangan bosan ya. Ya. Jangan diusir juga ya. Nggak diusir. Siapa cerita si Bruto aja seneng nih sama si Bang Bemen. Kita masih ingat nih tos yang ada di dalam Bina Graika ngajarin kita. Yuk kita Salam tos. Covid. Salam Covid. Oh, iya. Kita diajarin loh sama adik-adik di sana. Kita mau salam gini. Salam Covid, salam Covid. Apa salam Covid? Nih, salam Covid. Coba, coba. Gini, set. Ini. Ah, Iya. salam Covid ya. Oke, kasih ya.